Hai, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan dalam penelitian kualitatif menurut John Creswell. Sebelum kita membahas mengenai macam-macam pendekatannya, baiknya kita tahu dulu siapa itu John Creswell. John W. Creswell or John Ward Creswell adalah profesor kedokteran keluarga dan ilmuwan peneliti senior di University of Michigan. Ia concern pada penelitian kualitatif dan campuran or mixed method. Ia juga telah banyak menulis artikel dan buku mengenai kedua penelitian tersebut. Bukunya yang menjadi rujukan sekarang berjudul Qualitative Inquiry and Research Design telah memenangkan penghargaan Academic Authors pada tahun 2018. Buku ini worth it untuk dibaca karena menyajikan pembahasan secara terperinci. Walaupun memakai bahasa Inggris, namun pemakaian bahasanya sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Menurut Creswell, ada 5 jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. Ada narrative research, kemudian phenomenology, grounded theory, ethnography, dan yang terakhir case study. Narrative research atau penelitian narasi. Narasi itu kan cerita ya, so this research reports the life of a single individual. Fokus dari penelitian narasi adalah menyelidiki kehidupan seorang individu. Biasanya penelitian ini juga sering disebut penelitian biografi. Peneliti menggali data dengan mewawancarai narasumber secara mendalam atau in-depth interview dan juga disupport dengan dokumen dan arsip-arsip. Berikut adalah contoh penelitian biografi atau narrative research, yaitu biografinya Syekh Mahfud Al-Hasani Somalangu Kebumen. Jadi di sini menceritakan kisah hidup dari Syekh Mahfud Al-Hasani. Pada aspek lain juga bisa dilakukan narrative research. Contohnya pengalaman seseorang terhadap sesuatu gitu. Di sini ada narrative analysis dari English teacher yang menggunakan Prezi presentation untuk mengajar vocabulary. Jadi menceritakan pengalaman individu dalam menggunakan Prezi ketika mengajar. Ini juga masuk dalam narrative research karena menceritakan life experience of individu. Kemudian yang kedua adalah phenomenology. It is the study that focus on describing what all participants have in common as they experience a phenomenon. Fokus penelitian fenomenologi adalah memaknai inti dari pengalaman. Hasilnya nanti lebih kepada pemahaman tentang cara orang menyikapi fenomena tersebut. Berikut adalah jurnal Kajian Fenomenologi pada Bank Syariah dengan judul Apakah Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional? Tujuan dari research ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional menurut perspektif dari pegawai banknya. Penelitian ini menggunakan kajian fenomenologi karena penelitian ini pada prinsipnya ingin menggambarkan secara kritis suatu fenomena atau ingin mengungkapkan kejadian di balik pengalaman individu terkait dengan fenomena. Selanjutnya adalah pendekatan grounded theory. Penelitian ini berfokus untuk mengembangkan sebuah teori dasar dalam data yang berasal dari lapangan penelitian. Jadi, penelitian ini bergerak dari level empirikal menuju level konseptual teoretikal. Artinya, peneliti menemukan teori berdasarkan dari data. Jadi, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data tanpa membawa kerangka teoretik tertentu. Di sini posisi peneliti itu netral karena tidak berpihak pada kerangka teoretik tertentu.
Nantinya data yang sudah didapat akan dikembangkan menjadi teori baru atau bisa juga memperluas atau memodifikasi teori yang sudah ada. Grounded theory berguna dalam situasi-situasi ketika sedikit sekali yang diketahui tentang topik atau fenomena tertentu, atau juga ketika teori yang sudah ada hanya memiliki daya terap yang rendah untuk populasi-populasi khusus. Berikut adalah contoh penelitian grounded theory dari Deviani Retno Martanti dengan judul penelitian Realita Ketidakcemasan Siswa Menghadapi Matematika. Penelitian ini berangkat dari kenyataan atau fenomena bahwa ada siswa yang tidak cemas ketika belajar matematika, padahal siswa tersebut mendapatkan nilai di bawah KKM. Umumnya, siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM akan merasa cemas ketika belajar matematika. Namun di sini ada siswa yang tidak mengalami kecemasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebabnya apa sih siswa yang mendapatkan nilai matematika di bawah KKM namun tidak memiliki kecemasan ketika belajar matematika. Selanjutnya adalah penelitian etnografi. Etnografi berasal dari bahasa Yunani ethnos yang berarti orang, kelompok budaya, atau budaya. Budaya di sini bisa berarti nilai-nilai, perilaku, kepercayaan, bahasa yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Penelitian etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif di mana peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan dalam periode yang cukup lama, bisa 3 bulan, 1 tahun, atau 3 tahun, dan seterusnya, untuk pengumpulan data utama. Penelitian etnografi bersifat holistik, integratif, dan thick description. Maksudnya, karena peneliti menjadi partisipan dalam penelitian ini. Peneliti menjadi partisipan di suatu budaya tertentu dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di sana, peneliti memperhatikan, mendengar, dan mengumpulkan data melalui observasi dan interview. Contoh dari penelitian etnografi yang berjudul Literasi Keluarga pada Suku Baduy, sebuah studi etnografi. Suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang terletak di Provinsi Banten. Di sini peneliti berusaha untuk mengungkap bagaimana literasi keluarga pada suku Baduy. Family literacy atau literasi keluarga di sini mencakup bagaimana keluarga itu belajar, membaca atau menulis. And then for the last approach adalah case study. Case study atau studi kasus itu bertujuan untuk mengembangkan sebuah gambaran dan analisis mendalam dari sebuah kasus, baik itu kasus tunggal atau multi kasus, sehingga nanti hasilnya berupa generalisasi dari kasus-kasus tersebut secara spesifik. Pendekatan studi kasus ini digunakan ketika seorang peneliti ingin memahami suatu permasalahan atau situasi tertentu dengan amat mendalam, detail dalam konteksnya, dan holistik atau menyeluruh. Yang ditekankan dari case study atau studi kasus ini adalah kedalaman dan kerinciannya. Selanjutnya, contoh dari case study ada pada artikel yang berjudul Analisis Perilaku Deposan Perbankan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara empiris dan terperinci faktor-faktor apa saja yang memengaruhi deposito bank syariah maupun bank konvensional. Baik, itu tadi adalah perbedaan dari 5 pendekatan pada penelitian kualitatif. Semoga bisa dipahami ya. Untuk referensi dari yang saya cantumkan, saya akan berikan linknya di description box. Thank you.